Halo Aqua, ini adalah tentang cinta karena polling kemarin yang teratas adalah soal cinta. Yang tidak suka cinta dimohon, ya dimohon pengertiannya ya. Karena sekali lagi nih bacaan umum tidak akan cocok dengan banyak Aquarian di luaran sana, dimohon pengertiannya dan dimohonkan kebijaksanaannya, tidak usah ribet, tidak usah drama. Jika mau bacaan khusus silahkan cek di deskripsi. Terima kasih. Oke. Aquarius, kita intip soal Anda ya. Wow. Aquarius sangat 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 luar biasa pedenya ya. Saya ini menarik ya. Saya ini bahagia sendiri. Banyak memperhatikan, banyak yang ngasih tawaran ya, banyak yang mendekati saya lihat. Ini sudah mulai, ini ada satu dua ya. Ada juga yang benar-benar bukan ada juga ya, tapi rata-rata memang saya lihat ini pede jalan sendiri, enak dengan dirinya sendiri, menikmati dirinya sendiri gitu loh. Sepertinya merdeka, merdekanya tuh merdeka bahagia gitu loh. Senangnya tuh karena dia akhirnya itu bisa bangkit dari keterpurukan, bisa senang lagi dengan dirinya sendiri gitu ya, bahagia. Saya nggak bisa ngomong lagi gitu loh, karena memang saya juga Aquarius Moon ya, jadi saya kerasa energinya itu loh pas banget ya, pas banget. Oke. Yang dia pikirkan gak ada lain, kebahagiaan dirinya sendiri. Yang mau mendekati Aquarius yang ini hati-hati ya. Kamu akan dilihat modalnya apa, ya. Apa yang kamu punya sehingga kamu berani ke saya. Ada yang berhubungan Aquarius sama Leo ini, saya lihat ada yang mau balikan ya. Ada juga ini Leo yang mendekati Aquarius, Aquarius mendekati Leo, saya lihat. Banyak juga ini yang berhubungan dengan energi tanah ini Taurus, Virgo sama Capricorn ya. Jadi banyak yang mendekati si Aquarius ini ya. Benar-benar energinya Aquarius ini menarik. Menarik banget ya. Oke, banyak yang jatuh, saya ambil dulu. Oke. Saya lihat udah, karena Aquarius udah nggak mau terlalu ambil pusing gitu loh. Yang kemarin, bab kemarin udah ditutup, udah kelar ya. Hidup gue udah baru, jalan gue itu udah enak, udah luar biasa. Memang masih menyakitkan ya, bukan proses yang instan dong, karena hal yang menyakitkan itu tiba-tiba harus dihilangkan, ya nggak bisa juga ya. Superman aja ya namanya sakit hati, susah sembuhnya gitu ya. Jadi wajar sebagai manusia dan Aquarius ini mengerti benar gitu loh. Jadi seperti menikmati, seperti menerima, ya acceptance lah. Ikhlas, nah itu tuh kata yang tepat ya. Nah, di beberapa Aquarius yang lain nih, banyak yang lagi belajar hal baru gitu loh. Gimana caranya membuat diri saya lebih bahagia? Wah, membaca buku yang tadinya nggak pernah dibaca, berkunjung ke tempat tadinya yang nggak bisa dikunjungi atau nggak pernah dikunjungin atau nggak kepikiran untuk dikunjungin, melakukan hal baru yang sekiranya nih, ini kok enak ya, menantang ya, kok kayaknya seru gitu loh. Banyak bertemu dengan orang-orang baru yang tadinya itu nggak sangka bakal dia temui, bakal dijadikan teman, kolega dan lain sebagainya ya. Saya lihat sudah banyak yang seperti itu. Bahagia banget saya bacanya Aquarius yang sekarang gitu loh. Sekali lagi ya, karena menutup lembaran yang kemarin gitu loh. Kemarin itu sudah susah, sudah capek, menguras tenaga, menguras emosi gitu loh. Sudah selesai, babnya udah berakhir, tutup buku, buka lembaran baru. Ya, nih banyak loh kamu yang nawarin cinta. Aduh ya ampun. Di masa depan Aquarius ini banyak yang bagus-bagus gitu ya. Kamu juga dalam posisi memilih, nggak cuma dipilih gitu loh. Dan kamu nyantai-nyantai aja gitu loh. Ketika orang menaruh cinta, oh iya gitu. Kayaknya seneng gitu ya. Dan apa ya, transformasimu itu, perubahan dirimu tuh membawa ke sesuatu yang lebih baik gitu, dan kamu seneng banget gitu ketemu dengan orang yang baru. Ini ada yang berhubungan sama Gemini ini, saya lihat ya sekali lagi energi angin nih ya, ada yang jatuh saya ambil ya. 5 tongkat sekali lagi belajar ya, itu saya katakan ya, nggak nyangka apa ya, karena ya itu belajar membuka kotaknya sendiri gitu loh. Jadi dia itu Aquarius nih belajar dengan sesuatu yang baru, ke lingkungan yang baru, dengan komunitas yang baru, organisasi, lembaga, hal-hal yang baru dia pelajari.
tempat yang baru dia kunjungin gitu loh. Nah, dia bertemu dengan orang-orang baru. Memang saya lihat ini bertemu di tempat yang nggak biasa saya lihat ini. Jadi ketika ketika dalam kondisi yang mungkin itu ya, dalam keadaan yang bukan bukan dalam penampilan terbaik ya, mungkin kayak kayak misal ini pas jogging gitu ya, dalam keadaan keringetan gitu ya, jalan-jalan kemana atau jalan-jalan sama binatang peliharaan atau cari-cari apa gitu ya, kok ketemu dia, aduh, gua make upnya nggak karuan nih, aduh gua bukan bukan pakai baju terbaik nih. Nah, tapi ya ketemu gitu loh, dan nyambung ya, nggak disangka-sangka. Dan dari sana itu mau belajar, ternyata itu mengeluarkan diri sendiri dari tadinya itu zona nyaman gua, dan malah menemukan hal yang tidak disangka-sangka gitu loh. Sekarang ya bahagia ya, saya melihat banyak kebahagiaan ya. Di beberapa Aquarius ini mulai meninggalkan ya. Namanya mulai meninggalkan itu masih start saya lihat ya. Jadi dalam proses dari masa lalu terus ya, jelas lah itu ya, dari hal yang tidak mengenakan, dari hal yang membuat sakit hati, dari hal yang buat capek juga ya, menguras pikiran, tenaga, emosi dan lain sebagainya gitu loh, karena dia mau menuju kebahagiaannya sendiri. Udah, gue lebih baik sendiri aja dulu, karena yang kemarin ini nggak enak, gue terluka, udah gue ini nggak bisa kemana-mana, terngiang-ngiang sama dia, energinya itu bener-bener menyiksa gitu loh. Gua mau sembuhin diri gua sendiri dulu, gua mau nyamanin, nyenengin diri gua sendiri dulu, dan memang baik gitu loh di depan ya, hasilnya baik. Dia Aquarius tuh banyak yang bisa menemukan dirinya sendiri, secara finansial juga stabil, emosialnya juga lebih seimbang gitu ya, kehidupannya juga lebih lebih firm, lebih lebih kokoh ya. Ya, tetap berusaha buat dirinya sendiri. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi yang di sini, karena Aquarius memang benar-benar sudah menolak untuk menoleh ke belakang, dan menolak untuk terlalu, ya sekali lagi itu yang namanya terlalu frontal untuk berubah ya. Ada yang menawarkan cinta, dia tunggu dulu ya, karena memang ada fokus yang lain, yaitu dirinya sendiri, terutama finansial yang saya lihat di sini ya. Ada yang berhubungan juga dengan keluarganya dia sendiri, karena dia berjuang sendiri nih saya lihat ya. Makanya dia melihat fokusnya mana dulu yang difokuskan, kehidupan pribadinya dia bisa menunggu, tapi keluarganya nggak bisa menunggu ya, saya lihat di sini ya. Banyak kebutuhan yang harus dia penuhi, tujuh cawan. Jadi dia nggak mau main-main, nggak mau lagi hal-hal yang fana, yang nggak guna, yang mungkin membuat dia terluka, dan akhirnya dia harus berkorban lagi ke hal-hal tersebut. Jadi diputuskan tidak baik, belum dulu, dia tinggalkan dulu, karena memang banyak kewajiban yang harus dia penuhi. Oke, saran dan pendewasaan apa yang ada buat buat banyak ini yang keluar ya, buat Aquarius ini saya lihat ya satu persatu. Ini ada ratunya tongkat ya. Kalau kamu menemukan seseorang yang baru lagi, jangan lupa akan apa yang sudah kamu alami ya. Jadi artinya apa? Hati-hati dan tetap waspada dan tetap pelan-pelan ya. Semuanya itu diambil santai saja, biasa saja ya. Cinta itu tidak segampang untuk kamu itu kayak main benteng ya. Strateginya apa? Maju. Nggak semudah itu. Di cinta ada strategi juga, ada kematangan. Ketika kamu belum matang, belum waktunya, karmamu tidak baik, percuma, nggak akan ketemu baik ya. Kalau emang nggak matang, nggak secara emosional, fisik, dan finansial, itu tiga-tiganya nggak matang, pasti nanti akan ada ketimpangan. Jadi banyak faktor dalam satu percintaan. Ya, di sini mengajarkan kita, kamu itu berharga. Kamu benahi dirimu sendiri dulu sebelum kamu itu sebelum kamu lompat ke arah hubungan yang baru. Ya, harus hati-hati. Ya, itu dipikir masa-masa ya. Perspektifnya itu diperluas, cara pandangnya itu diperlebar, cara pandangnya itu diperbaharui gitu loh. Jadi jangan itu terus yang dipakai, metodenya tuh sama dari zaman Bahayula sampai zaman sekarang. Nggak maju-maju, namanya tidak ada pembelajaran ya. Empat koin ya. Jika kamu harus bertahan, bertahan. Jika kau emang harus melepaskan, melepaskan ya. Karena jika kamu terlalu bertahan untuk hal yang seharusnya dilepaskan, kan bisa rugi sendiri. Bukan rugi sendiri seperti itu, kamu bisa kehilangan dirimu sendiri gitu loh. Bisa menguras energimu karena dengan sekuat tenaga kamu mempertahankan hal yang seharusnya kamu lepaskan.
Bukan hanya buat kamu menderita ya, tapi bisa sangat terpuruk dan buat kamu sengsara, double kalau saya bilang ya. Nggak usah mengingat siapapun orang yang sudah mengkhianati kamu, yang sudah baik, yang sudah buruk ke kamu ya. Semua ada bagiannya sendiri, itu saya tekankan ya. Jangan tanya saya, Kak, saya sudah banyak berbuat baik, maaf ya. Takaran perbuatan baikmu itu bukan sama takarannya seperti yang di atas mau, ya. Kamu harus paham secara moral itu apakah memang baik, ya, bukan menurut takaranmu, ya. Jadi ketika kamu sudah terbiasa ikhlas dan melepaskan, bahkan bisa mendoakan yang bisa nyakitin kamu, yang kembali ke kamu itu pasti baik, ya. Tidak usah diragukan hal itu. Oke. Saya harap ini bisa memberi pencerahan. Thank you Aqua.